Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan Masyarakat Digital. Nah, di sini kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Indri Wahyuni, dan yang kedua ada Melita Sawira Rahayu, yang ketiga ada Nesya Haifatul Zahra, yang keempat ada Mualan Tunandar Hakti, yang kelima ada Febri Arupatigalan, dan yang keenam ada Muhammad Iqbal Mukhlis. Jadi kali ini kami akan memperkenalkan kepada kalian tentang tradisi yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu tradisi Rebo Bontong atau yang lebih sering dikenal dengan Mandi Safar. Nah guys, tradisi ini biasanya dilaksanakan hanya satu kali loh dalam setahun, yaitu pada hari terakhir hari Rabu di bulan Syafar. Sehingga tradisi ini lebih sering dikenal dengan tradisi Rebo Bontong atau Mandi Safar. Tradisi Rebo Bontong ini merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Sulawesi. Namun di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, terdapat beberapa daerah seperti di Gili Indah yang melaksanakan kegiatan atau tradisi Rebo Bontong ini sendiri. Tradisi Rebo Bontong ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh para masyarakat. Selain itu, tradisi ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suku Bugis yang ada di Gili Indah, yaitu di mana tradisi ini dilaksanakan untuk dipercayai oleh masyarakat dapat menolak bala atau sebagai selamatan laut, karena mayoritas masyarakat di Gili Indah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga mereka melakukan tradisi ini untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah guys, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan lebih dijelaskan lebih dalam lagi oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih tujuan dan manfaat tradisi Rebo Bontong atau Mandi Safar? Tradisi Mandi Safar adalah upaya doa untuk keselamatan yang diwajibkan dalam praktik tradisional, seperti minum dan mandi dengan air yang menggunakan doa. Doa Mandi Safar yang berisikan 7 ayat Al-Quran yang semuanya berawalan salamun, bertujuan untuk memohon keselamatan. Doa Mandi Safar sebagian ada yang ditulis, sebagian ada yang dibaca langsung, bahkan ada yang dihafal loh. Membaca ayat Al-Quran adalah bertujuan untuk memohon syafaat, memohon dengan penuh harapan dan optimisme. Kalau dalam bahasa agamanya dikenal dengan istilah tafaul. Mandi dan minum dengan ayat hanyalah pantara, namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Mandi Safar ini juga untuk menghindari dari berbagai bala yang dipercaya untuk masyarakat Gili Indah, sehingga masyarakat melakukan ritual Mandi Safar atau Rebo Bontong. Oleh karena itu, tujuan dan manfaat dari dilaksanakan ritual Mandi Safar adalah untuk menolak 12.000 macam bala bencana yang diturunkan Allah SWT pada bulan Safar, sekaligus untuk mengembangkan dan melestarikan Mandi Safar supaya bisa dijadikan sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Gili Indah. Adapun makna dari tradisi Mandi Safar yaitu tradisi adalah untuk menolak bala dengan cara berzikir dan salawat bersama seluruh elemen masyarakat dan wisatawan, dan untuk mempererat tali silaturahmi masyarakat desa maupun wisatawan. Adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dengan masyarakat tertentu. Juga dapat berarti penilaian atau anggapan dengan cara-cara yang telah ada merupakan hal yang paling baik dan benar. Upacara keagamaan, upacara kesucian, menurut kebiasaan, tradisi pada umumnya identik dengan masa lalu, berupa warisan nenek moyang atau leluhur dalam bentuk adat istiadat, sistem, dan tata nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Rebo Bontong ini. Yang pertama itu nilai norma sosialnya. Nilai norma sosial itu aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku warga saat mengikuti aturan. Jadi dalam saat melakukan ritual tersebut, warga tidak perlu dikasih aturan yang tertulis sama pihak-pihak sana, karena orang-orang masyarakat di sana itu sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Misalnya yang tidak boleh dilakukan itu membawa minuman keras, berpakaian tidak sopan, dan lain-lain lah begitu teman-teman. Yang kedua itu nilai gotong royongnya. Nilai gotong royong di sana itu masih kental, sangat utama malahan, karena
eh, apapun mereka lakukan, apapun mereka kerjakan itu tidak bisa sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Misalkan menyiapkan alat-alat yang bakalan dipakai untuk tradisi tersebut, atau makanan-makanan yang mau disajikan saat tradisi tersebut, atau juga mendirikan panggung dan banyak lainnya. Yang selanjutnya itu nilai musyawarahnya. Nah, nilai musyawarahnya itu sebelum melakukan tradisi tersebut, jauh hari dari melakukan tradisi tersebut, ada musyawarah dulu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat setempat, pemuda desa, pemerintahan desa, yang penting orang-orang yang penting dalam tradisi tersebut. Yang selanjutnya itu nilai tolong menolong. Nilai tolong menolong ini sangat jelas kita lihat kadang di sana, karena warga yang saling membantu tanpa mengharapkan imbalan itu. Misalnya kalau biasanya kita lihat itu, kalau cewek membawa barang-barang berat, kadang tidak dikasih sama masyarakat yang laki-laki, langsung dibantu biar cewek itu bawa yang ringanan gitu contohnya. Nilai silaturahmi ini, ritual ini menjadikan momen istimewa bagi warga desa untuk berkumpul. Banyak warga yang merantau yang pulang kampung khusus untuk mengikuti ritual ini. Selain itu, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan atau bahkan ikut serta dalam prosesi mandi bersama. Selanjutnya itu nilai pelestarian budaya. Masyarakat desa tidak hanya menjalankan ritual mandi safar sebagai bentuk tradisi, dia juga menjalankan dan menjaga agar tradisi dia itu tidak punah dan tidak dilupakan. Sekian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tata cara tradisi mandi safar atau Rebo Bontong di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Gili Indah. Proses ritual mandi safar sebelum menjadi acara nasional atau masuk menjadi agenda pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah dimulainya dengan mempersiapkan bahan-bahan logistik atau sesaji, yang dimana bahan-bahan logistik tersebut berupa bubur putih, bubur bea atau bubur merah, nasi kuning, pisang gepok dan buah-buahan lainnya, serta daun mangga yang sudah dituliskan Asmaul Husna. Setelah itu dimulailah dengan pelepasan saji yang masyarakat sebut larung saji atau malarung sesengke, yang artinya melepas sesembahan menggunakan perahu kecil ke laut. Akan tetapi sebelum dilepas, melakukannya selakaran baca al-balzaji, zikir dan berdoa bersama terlebih dahulu, yang dipimpin oleh tokoh agama setempat yang bertujuan memohon keselamatan dan tolak bala. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi melepas atau melarung sesaji ke laut, yang kemudian diperebutkan oleh warga dan diakhiri dengan acara mandi bersama di pantai dan begibung atau makan bersama. Sedangkan proses ritual mandi safar setelah masuk di kalender nasional pemerintah Kabupaten Lombok Utara berlangsung dengan penuh hiburan tradisional Lombok Utara dan arak-arakan perahu kecil yang berisikan melarung sesaji. Arak-arakan perahu kecil yang dipikul oleh 4 orang dewasa yang diiringi para lelaki, para gadis dan anak-anak sembari membawa makanan dan buah-buahan yang dibawa ke tempat penerimaan tamu undangan. Sebelum dimulainya ritual mandi safar, tamu undangan yang dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, serta ribuan masyarakat dan tamu undangan dihibur
dengan berbagai hiburan tradisional seperti tarian Assalamualaikum atau ucapan selamat datang, tarian rudat nasional, tarian bala anjani, dan gendang belik. Setelah itu beranjak ke prosesi ritual mandi safar, dimulai dengan pembukaan acara yang dibuka langsung oleh bupati. Setelah itu persiapan pelepasan saji di perahu kecil, salakaran atau baca barzaji, zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat yang bertujuan memohon keselamatan dan tolak bala. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi melepas atau melarung saji ke laut, kemudian diperebutkan oleh warga maupun wisatawan, dan diakhiri dengan acara mandi bersama di pantai dan makan bersama begibung. Yang membuat pengunjung merasa asik di sini adalah harus siap-siap dipompong warga setempat untuk diceburkan ke laut. Pada saat itulah membuat masyarakat setempat saling cebur sebagai mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antara sesama. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi ke teman-teman terkait eksistensi tradisi Rebo Bontong yang ada di Desa Gili Indah, tepatnya Kabupaten Lombok Utara. Tradisi ini sudah berjalan cukup lama, dan yang menarik yaitu tradisi ini tetap eksis sampai sekarang, di mana bahkan berkembang tidak hanya sebagai bentuk spiritualitas, tetapi juga sebagai daya tarik wisata budaya. Seiring waktu, tradisi Rebo Bontong atau bisa juga dikenal dengan mandi safar telah diformat ulang menjadi lebih meriah dan terorganisir, yang dimana acaranya itu dilengkapi dengan berbagai acara, yang dimana yaitu yang pertama sholawatan, zikir bersama, dan ceramah agama. Selain itu ada prosesi larung sesaji ke laut, makan bersama, dan tradisi begibung. Juga hiburan budaya seperti tarian rudat, gendang belek, dan pertunjukan seni lainnya. Bahkan sejak tahun 2013 ritual ini masuk dalam kalender resmi pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai event tahunan yang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Tentu eksistensi ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat. Mereka menjaga kelestarian tradisi ini melalui yang pertama itu gotong royong dalam persiapan acara, kedua masyarakat antar tokoh adat, agama, dan pemuda, dan ketiga menjaga nilai-nilai sosial seperti silaturahmi, toleransi, dan kebersamaan. Tak hanya itu, tradisi ini juga menjadi bagian dari modal sosial masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan nilai kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial yang kuat. Ritual mandi safar atau Rebo Bontong berhasil menjadi simbol budaya sekaligus pilar ekonomi lokal yang ada di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih cara menjaga suatu tradisi agar tetap terjaga, terutama tradisi Rebo Bontong, yang dimana pada saat sekarang mungkin ada beberapa tradisi yang terlupakan, atau bahkan generasi pada saat ini itu tidak mengenal atau tidak mengetahui tradisi apa yang ada di daerah mereka atau di sekitar mereka. Cara menjaga suatu tradisi agar tetap terjaga, yang pertama itu kita mengenalkan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya agar tetap dilestarikan, mungkin dengan cara memperlihatkan atau mengajak generasi pada saat ini untuk ikut serta dalam kegiatan tradisi tersebut.
mengajarkan maupun memperkenalkan suatu tradisi kepada anak-anak usia dini, baik melalui sekolah, teman, maupun keluarga, itu sangat penting sekali. Dikarenakan agar dapat generasi-generasi selanjutnya dapat merasakan atau dapat melihat secara langsung tradisi yang ada dan dapat selalu untuk dilestarikan. Selain memperkenalkan tradisi kepada generasi muda, cara untuk menjaga tradisi, terutama tradisi Rabu Bontong, yaitu dilakukannya tradisi tersebut secara rutin pada tanggal yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tradisi tersebut bisa terjaga. Dan adapun cara menjaga suatu tradisi pada saat ini yaitu dengan cara mempromosikan tradisi tersebut melalui media sosial, entah itu Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang sehingga dapat para penonton, entah pun itu lokal maupun internasional, dapat mempelajari dan mendalami tradisi tersebut, sehingga tradisi tersebut tidak hilang. Mungkin itu saja, ada beberapa untuk menjaga suatu tradisi agar tetap terjaga dan agar dapat generasi-generasi pada saat ini bisa merasakan tradisi yang sudah dijalankan sejak lama agar tidak musnah begitu saja.
Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.